إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ashaqqal hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah yang utama dan pertama selalu kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian berupa sehat dan sempat kita. Ada yang sehat tapi tidak sempat, ada yang sempat tapi tidak sehat. Sehingga bagi saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir bersama kita, mari kita doakan semoga Allah memudahkan saudara-saudara kita untuk berjamaah bersama-sama dengan kita. Dan mari kita biasakan untuk bersolawat kepada Nabi. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan umatnya termasuk kita sekalian. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tahun ini masih merupakan tahun pandemik, tahun yang kedua. Namun alhamdulillah tambahan penderita COVID se-Indonesia mulai menunjukkan angka penurunan. Dan pada informasi terakhir tanggal 16 September kemarin bahwa yang terkena ada 3.145 dan jumlah kematian masih ada 237. Namun khusus DIY alhamdulillah tambahannya masih 111, tetapi kematiannya jauh berkurang, tinggal 9 orang. Pernah terjadi satu peristiwa yang luar biasa, sehari sampai 97 orang. Usaha untuk menghentikan pandemi sudah dilakukan dengan berbagai cara, baik itu dengan selalu menggunakan protokol kesehatan. Dalam jemaah kita dijarangkan untuk menjaga jarak, kemudian ada PPKM, vaksinasi, dan masih ada usaha-usaha yang lain. Namun nampaknya pandemi belum berakhir, maka perlu ada usaha tambahan yang mungkin dapat dilakukan oleh kita sekalian, atau mungkin sudah dilakukan di antara kita. Namun bagi yang belum, mari kita tambahkan usaha ini, yaitu berupa doa. Kalau dalam bidang ilmu teknik sipil, doa itu bagikan semacam reinforcement atau perkuatan atau tulangan yang tidak nampak dari luar. Karena kalau tulangan nampak dari luar justru akan membahayakan. Sehingga doa juga tidak nampak dalam usaha kita, tetapi akan merupakan satu hal yang akan memberikan dampak yang luar biasa berdasarkan kisah-kisah yang mungkin diantara kita sekalian sudah sering membacanya, bahkan mendengarkannya. Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulunal jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ayat ini adalah benar adanya. Sehingga hendaknya mari kita berdoa sebagai reinforcement, sebagai penguatan dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat untuk menghentikan pandemi.
karena begitu banyak kisah tentang sejarah doa yang luar biasa yang banyak sekali dapat kita baca dalam kisah-kisah di Al-Quran maupun kisah-kisah yang lain. Salah satu diantaranya kisah Nabi Yunus yang pada waktu itu beliau ditelan oleh ikan, sehingga dalam keadaan yang gelap gulita beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doanya tidak minta dikeluarkan dari mulut ikan, tetapi adalah satu pengakuan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Diulang-ulang, diulang-ulang. Akhirnya Allah berkenan mengeluarkan beliau dari mulut ikan. Secara logika mungkin sulit diterjemahkan, karena di dalam perut ikan untuk dapat keluar itu kan suatu hal yang luar biasa susahnya. Tetapi karena Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk mengabulkannya. Demikian juga dalam ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek yang sering kita baca dalam sholat kita atau menjelang tidur kita, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bahwa kita diperintahkan untuk berlindung kepada Tuhannya pagi, Tuhannya subuh. Dari apa? Dari kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Virus adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau penciptanya menghendaki untuk dicabut tidak akan sulit untuk itu. Sehingga mari kita perbanyak doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pandemi ini segera dapat berakhir. Insya Allah kalau diantara kita ada yang berdoa dengan baik, salah satu diantara kita doanya dikabulkan oleh Allah, insya Allah pandemi akan berakhir. Apalagi kalau yang berdoa banyak dan doanya khusyuk semua, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk mengabulkan doa kita sehingga pandemi ini akan segera berakhir. Contoh yang juga fenomenal yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu ada seseorang, ya 3 orang yang sedang berjalan-jalan, kemudian hujan, kemudian beliau masuk ke dalam gua. Kemudian karena ada longsor, maka gua itu tertutup batu besar, sehingga tidak ada cara lain kecuali memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah amal baiknya. Masing-masing mengungkapkan amal baiknya, sehingga dari amal baik masing-masing itu Allah berkenan. Yang pertama bergeser sedikit, yang kedua bergeser sedikit, belum cukup. Setelah yang terakhir berdoa, maka terbukalah sehingga 3 orang yang ada di dalam gua dapat keluar. Ini adalah kekuatan doa, dahsyatnya doa. Sehingga kalau dalam ilmu sipil itu biasanya ada reinforcement yang tidak kelihatan, maka doa adalah merupakan reinforcement dari usaha-usaha kita. Nah, bagaimana kalau sampai doa-doa kita kok tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti ada sesuatu yang perlu kita koreksi dalam diri kita, dalam kondisi kita, supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 55 diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berusaha dengan semampu kita untuk berusaha dengan amal-amal kita, amal-amal baik kita sebagai wasilah dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang di situ ada seseorang yang dalam bepergian jauh
rambutnya kusut, pakaiannya kumal, kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bi haram fa anna yustajabu li dzalik. Bahwa Rasulullah mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ada seseorang yang mengangkat tangan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan ya Rabbi ya Rabbi, ya Tuhanku ya Tuhanku. Namun makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya pun haram, dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Oleh karena itu mari kita koreksi diri kita masing-masing, tidak perlu mengoreksi orang lain. Apakah yang kita pakai sesuatu yang halal, yang kita makan halal, yang kita minum halal, yang kita usahakan juga halal? Insya Allah kalau semuanya halal, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari peringatan Rasulullah tersebut perlu menjadi perhatian kita bahwa makanan haram akan menyebabkan doa kita tidak diterima, termasuk di dalamnya adalah ibadah kita, karena ibadah adalah satu bentuk doa pula. Hal ini juga menunjukkan bahwa haram di sisi haram yang dimaksud bisa haram dalam bentuk zatnya, misalkan daging babi, darah dan sebagainya, tetapi bisa jadi adalah cara mengusahakannya. Oleh karena itu mari kita mendidik diri kita masing-masing untuk makan yang baik. Kulu halalan thayyibah, yang kita makan adalah halal dan baik. Baik mungkin tidak sama dengan halal. Halal itu jelas hukumnya, kalau baik belum tentu setiap orang. Misalkan ada seseorang yang alergi terhadap udang itu jelas halal karena makanan air, binatang air. Tetapi kalau beliau makan maka akan terjadi reaksi gatal-gatal misalnya. Maka itu berarti tidak baik kepada beliau, tetapi itu tetap hukumnya halal. Sehingga mari kita perhatikan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan innallaha harama 'alal jannati kullalahmin nabata min suh kululahmin nabata min suhti min haram fanaru aula bihi. Allah Subhanahu wa taala melarang surga bagi setiap daging yang tumbuh karena dari makanan yang tidak halal. Dan setiap daging yang tumbuh dari barang yang tidak halal, yaitu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Oleh karena itu mari kita berhati-hati dan kita koreksi tentang doa kita. Kalau doa kita belum mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita koreksi diri kita. Bisa jadi apa-apa yang kita gunakan belum halal sepenuhnya, atau bisa jadi Allah mengabulkannya tidak di dunia ini, tapi sebagai tabungan kita di akhirat. Sehingga kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita koreksi diri kita bahwa tidak ada yang salah dalam makanan kita, minuman kita, pakaian kita, usaha kita. Insya Allah apapun doa kita akan menjadi pahala bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita simpulkan apa yang saya sampaikan di khutbah awal, bahwasanya pandemi sudah mulai membaik, tetapi kita belum tahu kapan akan berakhir. Oleh karena itu mari kita perbanyak doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi segera dapat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari negara kita dan dari tempat-tempat kita berada. Dan marilah kita selalu introspeksi terhadap diri kita, hal-hal mana yang mungkin ada sesuatu yang haram, yang termakan, terminum, terpakai, maka segera mari kita banyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu milik orang lain, maka segeralah dikembalikan atau diminta keikhlasannya, agar apa yang kita lakukan bukan menjadi sesuatu tumbuh dari diri kita, dari sesuatu yang tidak halal. Dan marilah kita akhiri khutbah ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menggunakannya untuk lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbaiki diri kita dan untuk meningkatkan taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.